简单。没错。得了吧，亏你还是天。可是你喜欢的女。你怎么这么……杰哥，静吗？闭嘴！这臭娘们儿胡说八道，不只是风源，刚才放的这个东西，穆云在此，速来Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-482. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 481. Kemarin semua orang telah berkumpul di kota iblis, begitu pula dengan para tetua dari istana 5 elemen. Ketua gunung meminta para muridnya untuk berhati-hati, sebab istana 5 elemen memiliki murid yang tidak bisa dianggap remeh. Ketua gunung juga menaruh harapan besar kepada Mu Yun. Ia juga memintanya untuk bisa memastikan keselamatan kedua anaknya. Tidak hanya itu saja, namun Mu Yun juga diminta untuk saling bekerjasama dengan para jenius dari 5 sekte utama. Sebab dengan begitulah mereka memiliki harapan untuk bisa menumbangkan istana 5 elemen. Setelah dari semua itu, mereka pun telah memulai ujian. Di sana Mu Yun langsung bertemu dengan 2 gadis dari sekte Yin. Sebenarnya Mu Yun tidak ingin meladeni mereka, namun karena kedua gadis ini ingin melukainya, maka mau tidak mau Mu Yun langsung saja memberikan serangan kepada mereka. Tapi Mu Yun masihlah mengampuni nyawa kedua gadis tersebut. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Saat ini Mu Yun tengah melihat ketegangan yang terjadi antara Hu Xingji dan kelompok Su Tianyi. Semua ini sepertinya berkaitan dengan larangan yang ada di sana. Sebenarnya kelompok Su Tianyi lah yang pertama kali menemukannya, tapi Hu Xingji malah ingin mengambil hal tersebut dari mereka. Ia pun hanya tertawa saja karena harta yang ada di sini bukan berdasarkan siapa yang lebih cepat menemukannya, namun siapa yang lebih cepat mendapatkannya. Jika Su Tianyi tidak dapat melindungi harta itu, maka jangan salahkan dirinya jika ingin mengambil harta tersebut. Syumuran tidak akan membiarkan hal buruk terjadi kepada juniornya. Namun gadis ini meminta Syumuran untuk sadar diri kalau kekuatannya itu tidaklah bisa disandingkan dengan Hu Xingji. Gadis ini bernama Liu Yinying. Baginya mereka berdua tidak akan bisa berhadapan dengan mereka. Perkataannya tentu saja membuat Syumuran kesal. Terlebih lagi dirinya terus dihina dan dianggap sebagai murid inti yang tidak berguna. Karena selama 3 tahun dia itu masih terjebak di tingkat 8 peribulu. Ternyata Liu Yinying ini berasal dari sekte yang sama dengan mereka. Namun ketika dia bergabung dengan istana 5 elemen, sikap Liu Yinying pun seketika berubah. Padahal dulu Syumuran ini sangatlah banyak membantunya. Liu Yinying hanya tertawa saja, sebab ia tahu alasan Syumuran baik kepadanya karena dia itu memiliki atribut air dan api. Jadi tidak heran mengapa Syumuran begitu memperhatikan dirinya. Sayang sekali Liu Yinying ini tidaklah memiliki perasaan apapun kepadanya. Hu Xingji pun membenarkan hal tersebut dan sekarang Liu Yinying telah menjadi bagian dari mereka. Kemesraan terus Hu Xingji tunjukkan, bahkan dia yakin Syumuran ini pasti tidak bisa tidur dengan tenang karena gadis yang dia cintai tidak berada di sisinya. Su Tianyi yang kesal segera melakukan pergerakan, namun semua itu dengan mudah diatasi oleh Hu Xingji. Ia pun menganggap mereka sebagai sampah saja. Sedangkan Mu Yun penasaran mengapa Hu Xingji terus meletakkan telunjuknya di samping hidung.
Kembali ke sisi Shimuran, di mana ia sadar betul kalau mereka bukanlah tandingan dari Wu Xingji. Akan tetapi Xu Tianyi tidak ingin menyerah begitu saja, sebab Denny sudah bosan dianggap remeh oleh para murid Istana Lima Elemen. Perkataan itu tidaklah membuat Wu Xingji takut, malahan dia mentertawakannya. Pertarungan pun kembali lagi terjadi di antara mereka. Wu Xingji yang memang memiliki ranah lebih tinggi dengan mudah memberikan tekanan kepada Xu Tianyi. Shimuran ingin membantu namun dihalangi oleh Liu Yingying. Karena bagaimanapun ia tidak akan membiarkannya ikut campur dalam pertarungan di sana. Mereka pun juga melakukan pertarungan, tapi terlihat kalau Liu Yingying terus memberikan godaan manja kepadanya. Sebab ia tahu kalau Shimuran masih belum dapat melupakan dirinya. Sedangkan di sisi lain Xu Tianyi harus rela kehilangan tangannya. Karena Wu Xingji itu telah melukainya dengan sangat parah. Beruntungnya Shimuran dapat menolong juniornya itu. Ia pun memberikan sebuah harta kepada Wu Xingji supaya dia bisa membiarkan mereka berdua pergi. Namun Wu Xingji tidak pernah berkata akan membiarkan mereka pergi begitu saja, yang tentu membuat kondisi menjadi semakin tegang. Padahal Shimuran ini telah memberikan apa yang dia inginkan. Wu Xingji tidaklah peduli dan terus menganggap remeh mereka. Sampai akhirnya dia pun dibuat terkejut oleh kedatangan Mu Yun. Sepertinya Wu Xingji ini telah trauma berat terhadap Mu Yun. Tubuhnya bahkan bergetar dengan sangat hebat. Sampai-sampai dia itu tidak bisa berbicara dengan benar. Mu Yun memberitahu kalau ia telah melihat apa yang sejak tadi Wu Xingji lakukan. Dan karena bosan, maka ia pun ikut campur dalam masalah ini. Wu Xingji pun meminta maaf kepadanya, tapi Mu Yun segera memberikan tamparan manja, karena perkataan itu tidaklah begitu jelas. Alhasil Wu Xingji pun segera bersujud agar bisa diberikan ampunan. Wu Xingji terus mengatakan hal itu, tapi dia sepertinya melupakan sesuatu. Sedangkan Liu Yingying sadar betul kalau Mu Yun telah menjadi incaran dari Istana Lima Elemen. Tidak mau rencana mereka terbongkar, Wu Xingji pun langsung menamparnya dan meminta dia untuk bersujud di hadapan Mu Yun. Wu Xingji pun kembali meminta maaf atas perkataan Liu Yingying kepadanya. 杰哥，金吗？闭嘴！这臭娘们儿胡说八道。 Mu Yun tidaklah peduli karena dia hanya ingin tahu mengenai larangan pada harta ini saja. Ternyata itu semacam kunci untuk membuka sebuah tempat rahasia. Selama ribuan tahun, gerbang angin dan hutan telah dilindungi dengan sangat baik. Hanya saja tidak ada satupun orang yang bisa pergi ke dalam sana. Jadi para murid meyakini kalau di sana terdapat harta yang luar biasa. Itu bukan hanya sekedar Feng Yuan saja, karena Wu Xingji mendengar dari para tetua kalau ada harta lain yang tersembunyi di dalam sana. Harta itu bernama Feng Linding. Mu Yun agak terkejut mendengar hal itu, karena Feng Linding adalah sebuah tungku yang luar biasa. Karena itu tidak hanya digunakan untuk membuat ramuan saja, tapi juga dapat membuat mereka melatih ki. Bahkan juga dapat digunakan sebagai sebuah senjata pertahanan. Bagi para immortal, harta itu akan sangat berguna. Mu Yun paham dan ketika Wu Xingji ingin pergi, Mu Yun pun menanyakan tentang benda yang sebelumnya dia letakkan. Apakah itu adalah sebuah sinyal untuk memanggil rekan-rekannya? Mu Yun pun menghancurkan hal tersebut. Tidak ingin meninggoy, Wu Xingji pun segera melarikan diri. Tapi tentu saja Mu Yun dengan sangat mudah menghabisi nyawanya. Melihat apa yang terjadi tentu saja membuat orang-orang ini terkejut. Sedangkan Liu Yingying menjamin kalau perbuatan Mu Yun akan membuat marah Istana Lima Elemen. 不只是风源，刚才放的这个东西，木营在此，速来！ Nah, sayang sekali lagi seru-serunya episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Dimana saat ini Mu Yun telah melihat kedua murid dari Gunung Huoxing yang sedang diserang oleh seorang murid bernama Xing Zuyu. Mereka tentu kesal dengan apa yang telah dia lakukan. Padahal Xing Zuyu dulu adalah murid dari Gunung Huoxing.
Tapi karena ia telah menjadi murid dari Istana Lima Elemen, jadi sikapnya itu seketika saja berubah dan menganggap mereka sebagai sampah. Untung saja di saat kedua murid ini ingin dihabisi, Mu Yun pun datang untuk melindungi mereka. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.